Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 44. Aku harus bagaimana, Mas? Aku mau pulang. Aku capek, Mas. Aku bingung dan aku nggak tahu harus bagaimana dengan semuanya. Suara Lara bergetar. Tubuhnya gemetar menahan emosi yang meluap. Matanya menatap Sean dengan penuh luka, seolah mencoba mencari jawaban yang tak pernah ia dapatkan. Gimana caranya aku bisa memahami sisi kamu kalau aku juga nggak tahu apa-apa tentang suamiku sendiri? Aku nggak tahu apa-apa, dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Suaranya pecah, seperti sebuah gelas yang jatuh dan hancur berkeping-keping. Kenapa orang-orang yang aku sayangi selalu menganggap aku seperti ini? Apa salahnya dengan diriku? Gak kamu, gak papa. Kenapa selalu cinta pertama yang sakiti hatiku? Tangisnya semakin kencang, seperti sebuah jeritan tanpa suara yang memecah kesunyian di antara mereka. Lara menundukkan wajahnya. Tubuhnya lunglai seolah kekuatannya hilang ditelan kesedihan yang begitu dalam. Aku bingung, katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh isak tangisnya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Sean berdiri. Dengan gerakan yang hampir panik, ia menengkuk Lara untuk dalam pelukannya. Tubuh Lara bergetar di depannya. Tangisnya seolah mengujam dada Sean, membuatnya merasakan beban yang istrinya tanggung dalam hatinya. Diajeng, dengarkan saya. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Ia menekan lembut kepala Lara ke dadanya, berharap kehangatan tubuhnya bisa menenangkan perempuan yang ia sayangi. Kamu gak salah. Kamu gak pernah salah. Kalau ada yang salah di sini, itu saya. Saya yang membuat kamu merasa begini. Lara mencoba mendorongnya, tapi kekuatannya seolah tak cukup. Jangan sentuh aku, Mas, isaknya, meski suaranya terdengar lemah. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau tahu. Kamu selalu bicara ketika aku sudah berada di sisi jurang. Dan itu melelahkan, Mas. Sean mengeratkan pelukannya. Tak peduli dengan perlawanan kecil yang Lara lanjutkan. Diajeng, saya akan beritahukan kamu segalanya. Tapi sekarang waktunya belum tepat. Saya tidak ingin buat kamu terbebani. Saya tidak ingin buat kamu takut. Sean menggerakkan pelukannya. Ia tangkup kedua pipi Lara dengan kedua tangannya, memaksa wanita itu menatapnya. Mata Sean penuh dengan kesungguhan, seolah ingin meyakinkan Lara bahwa apa yang akan ia katakan adalah kesungguhan. Percayalah, saya nggak bermaksud menyakiti kamu. Yang saya lakukan ini, saya lakukan karena saya ingin melindungi kamu, bukan karena saya ingin kamu merasa begini. Lara terdiam sesaat. Tangisnya mereda sedikit. Meski isaknya masih terdengar samar, ia tetap menunduk. Tapi kini tak lagi berusaha melepaskan diri. Aku capek, Mas Sean. Saya tahu. Aku juga bingung. Aku harus bagaimana, Mas? Jangan banyak berpikir lagi. Saya mohon. Lara tak lagi berontak. Ia hanya diam dalam pelukan Sean, membiarkan air matanya mengalir, membiarkan pria ini merasakan rasa bersalahnya, dan membiarkannya merasakan sakit yang diderita Lara. Sean, mengapa kamu baru mengaktifkan ponsel sih? Gerutu Ben dari balik telepon. Sekarang sudah hidup, jadi katakan apa yang mau kamu bicarakan, Ben. Kami sudah menangkap satu orang yang menguntit istrimu. Dia sudah diamankan, dan benar, dia salah satu orang suruhan Haryanto. Rahang Sean langsung mengetat. Nama yang sering disebut oleh Herjunot itu kini kembali menyapa indera pendengarannya, memicu amarah yang tergolak dalam dadanya. Sean, suara Ben semakin serius. Istrimu benar-benar menjadi target Haryanto. Sebelum masa kampanye dimulai, dia berencana menggulingkan nama Herjunot melalui putrinya.
supaya Herjunot tetap tutup mulut tentang tragedi kematian ayah kita dan kejahatannya yang mengkhianati negara. Ben terdiam sesaat. Ada penyesalan yang jelas tergambar di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka, Sean, bahwa target balas dendam kita sejak awal ternyata sudah salah arah. Aku tahu, jawab Sean dengan suara rendah. Tangannya memijat pelipisnya, mencoba meredam badai yang bergemuruh di dalam dirinya. Ben di seberang telepon hanya bisa terdiam, memahami beratnya situasi yang mereka hadapi. Besok aku pulang, lanjut Sean akhirnya. Nada suaranya kembali tegas. Kita bicarakan permasalahan ini di rumah utama. Sekalian Eyang Kakung katanya ada perlu bicara denganku. Baik, aku akan siapkan semuanya. Tapi Sean mengangkat alis, menunggu kelanjutan ucapan Ben. Hati-hati dengan istrimu. Jangan sampai dia tahu terlalu banyak sebelum waktunya. Semua ini terlalu rumit untuk dia pahami sekarang. Sean menghela nafas panjang. Aku tahu, Ben. Aku tahu. Sean mengakhiri panggilan itu dengan pikiran yang berat. Ponselnya masih tergenggam erat di tangan. Sementara tatapannya kosong, menembus langit malam yang sunyi. Ia tahu Ben benar. Lara tak boleh tahu berlalu banyak. Setidaknya tidak sekarang. Sean kembali masuk ke dalam kamar. Matanya langsung tertuju pada istrinya yang sudah tertidur lelap. Ia berdiri di sisi tempat tidur, memandangi Lara. Waktu terus berjalan, dan ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Lara harus tetap aman. Apapun yang terjadi, ia akan lindungi perempuan ini sebagaimana janjinya kepada Herjunot dan pada janji sucinya ketika ia menikahi Lara. Dengan langkah pelan, saya naik ke atas ranjang. Perlahan ia membaringkan dirinya di samping Lara. Tubuhnya menyesuaikan posisi hingga berada tepat di belakangnya. Ia lingkarkan lengannya di sekitar pinggang Lara, memeluknya dengan lembut dan menciumi tengkuknya dengan perasaan yang gamang. Lara dan Sean segera check out dari hotel, bersiap menuju bandara. Namun, langkah mereka terhenti ketika seorang perempuan berdiri di luar lobi, menunggu mereka. Perempuan itu adalah Rosalind. Rosalind telah mengikuti Sean dan Lara sejak malam tadi. Saat menyaksikan pertengkaran keduanya di jalanan, hatinya terasa seperti ditikam. Rasanya mustahil menerima kenyataan bahwa Sean, pria yang pernah ia harapkan, kini telah memiliki tambahan hati. Namun, di satu sisi, ada rasa lega yang perlahan menyusup di hatinya. Setidaknya Sean sudah membuka hatinya, meskipun bukan untuk dirinya. Hai, sapa Rosalind. Ia berdiri dengan anggun di hadapan Sean dan Lara yang hendak menuju mobil. Maaf mengganggu kalian, tapi aku perlu bicara dan menjelaskan kesalahpahaman malam tadi. Terutama kepada... Netra birunya beralih, menatap Lara dengan penuh intensitas. Kepada istrinya temanku. Bagaimana dia, Jeng? Tanya Sean hendak memastikan. Lara mengangguk pelan. Setidaknya ia akui perempuan yang bernama Rosalind ini adalah perempuan yang dapat mengerti perasaan kaumnya. Sehingga dengan rendah hati ia ingin menjelaskan tentang perbuatannya semalam. Mereka bertiga duduk di sebuah kafe yang cukup sepi. Suasana di antara mereka cukup hening. Rosalind menyandarkan tubuhnya, mengarahkan pandangannya pada Lara. Aku ingin meminta maaf atas perbuatanku semalam. Rosalind memulai dengan suara lembut dan tegas. Aku tidak tahu bahwa Sean sudah menikah. Aku tahu tindakanku memalukan, dan aku sungguh menyesal karena telah membuatmu tidak nyaman. Lara tetap diam, memandang Rosalind dengan ekspresi netral. Meskipun di dalam hatinya ada berbagai emosi yang berkecamuk, Rosalind melanjutkan. Kali ini matanya sedikit berkaca-kaca. Sean adalah temanku sejak lama,
Dan aku sempat berharap bahwa mungkin aku memiliki tempat di hidupnya. Tapi setelah melihat kalian semalam, aku sadar bahwa aku salah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak bermaksud menyakiti siapapun, terutama kamu, Lara. Rosalind menatap Sean dalam sekali, dan senyumannya terbit dengan perasaan yang lega. Sean adalah pria yang baik. Walaupun terkesan dingin dan tak berperasaan, ia sangat menghormati perempuan. Kami tumbuh bersama, dan aku menyaksikan bagaimana ia menjaga dirinya di tengah kultur bebas. Maka dari itu, aku cukup shock ketika melihat laki-laki yang tak berperasaan dan tidak pernah merasakan indahnya suasana romansa, begitu frustasi ketika kamu melihat kesalahpahaman semalam. Ujar Rose menjelaskan bagian lain dari Sean. Sean tidak salah, tetapi aku yang menyentuhnya, dan pria ini hendak menghindar. Rosalind tertawa pelan, namun Lara dapat menangkap sedih dan sakit hatinya Rose sebab cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia mulai menyadari bahwa Rosalind sedalam itu menyintai Sean. Bahkan sebelum Lara, Rose adalah perempuan yang pertama yang lebih dulu mengenal serta mencintai suaminya. Rosalind menarik nafas panjang, menahan perasaan menyedihkan ini dengan senyum cantiknya. Tapi aku tahu batasanku. Aku tahu bahwa aku hanya ia anggap sebagai teman saja. Dan aku tidak pernah bisa memaksakan apa yang tidak ada di hati Sean. Melihatnya seperti ini bersamamu, Lara, aku sadar bahwa dia sudah menemukan orang yang benar-benar ia inginkan. Aku amat bahagia untuk kalian. Mencelos perasaan Lara mendengar setiap penutupan Rosalind. Lara merasa seperti seseorang yang baru saja dipaksa melihat luka lama. Luka yang bukan miliknya, namun tetap saja mengunjangnya. Maaf, apakah kebenaran ini menyakitimu, Ros? Tanyanya tak ingin juga menyinggung Ros. Rose mengangguk pelan. Iya, tapi aku tidak berhak. Malahan sekarang, aku bahagia untuk kalian. Sean yang sejak tadi hanya mengamati tanpa berkata apa-apa, akhirnya membuka suara. Rose, cukup. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Rosalind menoleh ke arahnya, tersenyum kecil. Aku tahu, Sean. Tapi aku tetap ingin Lara mendengar ini dariku langsung. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak perlu meragukanmu. Air mata jatuh di pelupuk matanya. Rasanya ia ingin segera menyelesaikan percakapan ini, tetapi ia harus memberikan penjelasan dan menenangkan perempuan yang menjadi pemenang dalam hati Sean ini, agar tak ada keraguan ketika memandang suaminya. Perasaan cintaku kepada Sean adalah milikku. Dan itu adalah kenangan yang terukir dalam setiap detik perjalanan hidupku. Meskipun akhirnya aku harus melepaskannya. Lanjut Rosalind dengan suara yang gemetar, namun penuh dengan ketenangan. Aku hanya ingin ia bahagia. Dan kini aku melihat ia telah menemukannya padamu, Lara. Aku bahagia untuk kalian. Meskipun rasanya sedikit pahit, sedikit perih di dada. Namun, aku tahu itu adalah bagian dari mencintai. Ia menarik nafas dalam, berusaha merangkai kata-kata yang paling jujur dari lubuk hatinya. Tapi cinta bagiku juga berarti merelakan. Merelakan dia berjalan menuju kebahagiaannya, meskipun jalan itu bukan bersamaku. Lara memandangi Rosalind. Hatinya bergemuruh dengan berbagai rasa. Ia tak pernah menyangka bahwa ia sendiri kalah dengan perasaan cinta luar biasa yang dimiliki Rosalind. Maaf, Ros. Aku sungguh minta maaf. Tidak, Lara, ujar Rosalind, menggeleng kecil dengan senyuman lembut yang terlukis di wajahnya. Wajah cantik itu, meski dihiasi ketenangan, tak mampu menyembunyikan kayang-kayang luka yang tertinggal. Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Kami tidak pernah merebut apapun dariku. Cinta adalah sebuah pilihan, dan Sean telah memilihmu. Lara terdiam.
Dadanya terasa sesak oleh emosi yang bergemuruh. Tatapannya terpaku pada Roselyn, seorang perempuan yang seharusnya hancur oleh patah hati, tetapi berdiri dengan keanggunan yang begitu kokoh. Di balik kekuatannya, Lara bisa merasakan kehalusan rasa yang begitu dalam, rasa yang tak pernah berhak ia singgahi, namun tetap menyentuhnya. Benar adanya, Lara tak seharusnya masuk ke dalam masa lalu yang bukan miliknya, ruang yang seharusnya ia hormati tanpa perlu mengguncangnya. Namun, di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa hubungannya dengan Sean adalah kisah yang jauh lebih rumit daripada apa yang mungkin Roselyn pahami. Cara Lara mencintai Sean berbeda dengan cara mencintai Roselyn. Masing-masing indah dengan cara yang tak bisa dibandingkan. Lara menyadari, ia tidak perlu merasa bersalah atas kenyataan bahwa ia ada di tempat Sean, kini berdiri, karena setiap cinta memiliki waktunya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Lara mengakui dalam hatinya yang terdalam bahwa ia memang menang. Namun, kemenangan ini bukanlah sebuah kebanggaan yang layak dirayakan. Itu adalah kemenangan yang terasa seperti duri, sebuah pertunjukan yang dihiasi perjalanan luka-luka miliknya dan Sean. Hanya mereka berdua yang tahu seberapa dalam itu terukir. Roselyn menatap Lara dan Sean bergantian. Suaranya kembali terdengar lembut namun syarat akan ketulusan yang melampaui kepedihan yang ia simpan. Aku rasa aku sudah cukup mengungkapkan isi hatiku. Aku sudah menjelaskan apa yang perlu kalian ketahui. Ia menghela nafas panjang, seolah membuang beban yang selama ini ia pikul dalam diam. Semoga setelah ini tidak ada lagi salah paham di antara kalian, karena cinta sejatinya tidak seharusnya menyakitkan lebih dari yang bisa kita tanggung. Roselyn tersenyum kecil, senyuman yang menenangkan tetapi menyimpan getir. Ia berdiri dari tempat duduknya, meluruskan punggung dengan keanggunan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah menerima kehilangan dengan hati yang lapang. Jaga dia baik-baik, Sean. Dan Lara, ia menatap Lara dengan kelembutan yang menyentuh. Kamu telah menenangkan hati pria ini, maka berikanlah ia kepercayaan. Tanpa menunggu jawaban, Roselyn melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang terasa berat di udara. Setiap langkahnya seperti gema yang perlahan memudar, membawa pergi rasa yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan kini, keheningan menggantung di antara Lara dan Sean. Mereka duduk bersebelahan, tetapi udara di sekitar mereka terasa dipenuhi kecanggungan yang tak terucap. Sean di sisi lain hanya menatap lurus ke depan. Ia bisa merasakan keresahan Lara seperti gelombang kecil yang menyentuh pantai. Tetapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. Tangannya sedikit bergerak, seperti ingin meraih tangan Lara. Namun ia mengurungkan hatinya. Dan kini, keheningan menggantung di antara Lara dan Sean. Mereka duduk bersebelahan, tetapi udara di sekitar mereka terasa dipenuhi kecanggungan yang tak terucap. Sean di sisi lain hanya menatap lurus ke depan. Ia bisa merasakan kesalahan Lara, seperti gelombang kecil yang menyentuh pantai. Tetapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. Tangannya sedikit bergerak, seperti ingin meraih tangan Lara. Namun ia mengurungkan niatnya. Apa yang kamu pikirkan? Suara Lara memecah kesunyian, lirih namun tegas. Sean mengalihkan pandangannya padanya, seolah pertanyaan itu adalah pintu yang perlahan dibuka. Saya hanya memikirkan kamu. Egoisnya saya begini. Dan walaupun ada pertanyaan indah dan membuat perasaan terguncang, saya tidak bisa memikirkan yang lain. Sesungguhnya hanya kamu yang mampu membuat saya frustasi, Diajeng. Lara menggigit bibirnya. Perasaan berkecamuknya perlahan memudar. Lantas kamu membohongi aku lagi, Mas? Ya, jawab Sean tanpa ragu. Lara kini memberanikan dirinya untuk menoleh ke arah suaminya. Begitu pula dengan Sean, hingga akhirnya mereka saling bersih tatap.
Jadi aku satu-satunya. Ya, jawab Sean singkat namun penuh keyakinan. Dan kamu satu-satunya untukku? Ya, Sean menjawab dengan nada yang sama. Jadi aku yang menyentuhmu pertama kali. Lara kembali bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Ya, Sean mendekatkan diri. Suaranya menurun menjadi bisikan lembut yang hanya milik mereka berdua. Kamu yang pertama kali merenggut keperjakaan saya, sayang. Nada suaranya menggelitik. Setiap kata seperti melingkarkan kehangatan sekaligus godaan di telinga Lara. Wajah Lara memerah seketika. Rona kemerahan yang tak mampu ia sembunyikan memancar di pipinya. Jantungnya berdegup kencang, menggema seirama dengan kalimat itu yang kini menggantung di udara, menciptakan keheningan penuh arti di antara mereka. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.